teman-teman semua. Selamat pagi Bu Irma, Kakak Aslep, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Cika Safa Maura dari program studi kimia kelas A angkatan 2020 dengan NRM 13076200027 kelompok 3. Saya Yolanda Febrika Syafriani dari Kimia A 2020 dengan NIM 13076200082. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana biokimia dengan judul 1 yaitu uji karbohidrat dan uji Lugol menggunakan iodin. Tujuan dari praktikum uji kualitatif karbohidrat diantaranya adalah mengidentifikasi adanya kandungan karbohidrat dalam sampel atau bahan makanan menggunakan uji Lugol atau uji iodin, menganalisis fungsi penambahan iodin dalam uji kualitatif karbohidrat, menganalisis fungsi penghalusan sampel atau bahan makanan dalam uji kualitatif karbohidrat. Prinsip pada percobaan uji kualitatif karbohidrat atau uji Lugol ini adalah mengidentifikasi kandungan karbohidrat dalam sampel bahan makanan dengan reagen iodin, serta mengidentifikasi perubahan warna yang terjadi dan kaitannya dengan adanya kandungan karbohidrat berdasarkan uji Lugol dengan mereaksikan beberapa tetes reagen Lugol atau dalam hal ini adalah larutan iodin dengan sampel bahan makanan, dan sampel tersebut akan menghasilkan perubahan warna sesuai hasil uji positifnya. Sampel bahan makanan yang kami gunakan adalah nasi putih dan gula putih. Metode yang digunakan dalam percobaan ini adalah uji kualitatif dengan metode uji Lugol menggunakan larutan iodin yang dalam percobaan ini digunakan obat merah betadine. Hipotesis pada percobaan ini adalah terjadinya perubahan warna menjadi biru atau ungu kehitaman pada nasi putih yang ditetesi oleh reagen iodin yang menandakan bahwa hasil uji positif adanya kandungan karbohidrat. Sedangkan pada gula putih tidak terjadi perubahan warna atau hasil uji negatif. Atau dengan kata lain, warna yang dihasilkan adalah kecoklatan, di mana kecoklatan itu adalah warna dari betadine itu sendiri. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini diantaranya adalah betadine, kemudian sampel bahan makanan yaitu nasi, piring sebagai wadah, dan sendok sebagai pengaduk dan untuk menghaluskan nasi. Untuk sampel yang menggunakan gula putih, alat dan bahan yang diperlukan adalah betadine, lidi kecil, gula putih, lumpang dan alu, label nama, dan sendok. Langkah percobaan yang dilakukan diantaranya adalah: pertama, siapkan alat dan bahan, lalu dihaluskan nasi menggunakan sendok. Setelah dihaluskan, terlihat hasilnya sebagai berikut. Lalu, nasi yang telah dihaluskan ditetesi oleh iodin, yaitu betadine, sebanyak 5 tetes. Setelah ditetesi oleh betadine, kemudian diaduk secara merata. Setelah diaduk, diamati perubahan yang terjadi. Di sini terjadi perubahan dari warna putih menjadi warna ungu kehitaman. Untuk sampel yang menggunakan gula putih, yang pertama disiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan. Lalu ditempatkan ke dalam lumpang dan dihaluskan dengan menggunakan lumpang dan alu. Kemudian gula yang telah dihaluskan ditempatkan ke dalam suatu wadah, lalu diberi label nama atau penanda pada wadah atau di bawah wadah. Setelah itu larutan iodin atau betadine yang sudah disiapkan ditetesi 4-5 tetes pada gula putih. Dan diaduk agar cukup merata menggunakan lidi kecil. Setelah itu ditunggu beberapa saat dan diamati perubahan warna yang terjadi.
Kandungan iodin pada betadin dapat digunakan untuk uji kualitatif karbohidrat. Iodin yang diteteskan pada bahan makanan yaitu nasi membentuk warna ungu kehitaman. Warna ungu kehitaman ini menandakan bahwa adanya kandungan karbohidrat yaitu amilum atau pati pada nasi. Perubahan warna ini terjadi karena dalam pati terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai helios karena adanya ikatan pada konfigurasi tiap unit glukosanya. Bentuk ini yang dapat menyebabkan pati dapat masuk ke dalam spiralnya. Iodin yang terdapat dalam betadin akan menyerap struktur pati tersebut sehingga terbentuk warna ungu kehitaman. Iodin yang terdapat dalam betadin berfungsi untuk mengidentifikasi adanya kandungan amilum atau pati yang terdapat dalam sampel bahan makanan yaitu nasi. Nasi bertindak sebagai substrat. Perubahan warna yang terjadi antara iodin dalam betadin dengan nasi merupakan uji pembuktian adanya kandungan karbohidrat yaitu amilum atau pati. Dari hasil praktikum yang telah saya lakukan, didapat bahwa terjadi perubahan warna menjadi kecoklatan, di mana ini menandakan bahwa hasilnya negatif adanya kandungan karbohidrat. Nah, karena kenapa? Karena yang perlu kita ingat bahwa jika karbohidrat ditetesi oleh iodin, maka akan menghasilkan kompleks iod berwarna biru kehitaman yang menandakan itu adanya kandungan karbohidrat atau hasilnya itu positif. Nah, sedangkan hasil yang kita dapat pada gula putih ini adalah hasilnya kecoklatan, di mana ini menandakan bahwa hasilnya itu negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam gula putih itu tidak terdapat karbohidrat, melainkan terdapat gula disakarida yaitu sukrosa. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nasi putih menunjukkan hasil uji positif adanya amilum. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan warna menjadi ungu kehitaman, sedangkan pada gula putih menunjukkan hasil uji negatif atau tidak terjadi perubahan warna. Jadi warnanya itu tetap kecoklatan yang mana itu merupakan warna asli dari betadin itu sendiri. Dan gula putih ini mengandung disakarida yaitu sukrosa, bukan polisakarida. Kemudian, fungsi penambahan iodin adalah sebagai indikator dan reagen untuk mengidentifikasi adanya polisakarida pada sampel. Dan yang terakhir, fungsi penghalusan sampel adalah untuk memperbesar luas permukaan sampel agar lebih mudah bereaksi dan lebih terlihat jelas perubahan warnanya. Sekian percobaan tentang uji kualitatif karbohidrat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.